Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat pagi. Semoga pada bahagia, sehat selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, bertemu lagi dengan saya Pak Aufar dalam pembelajaran mata pelajaran PAI, Agama Islam, kelas 2. Ya, sebelumnya kemarin kita udah belajar di bab 2 tentang memahami pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas dan Al-Asr. Ya, kemarin juga udah banyak yang mengirimkan video tentang hafalan surat An-Nas dan Al-Asr, pelafalannya secara baik dan benar sesuai dengan baris harokat yang ada di Al-Quran tersebut. Ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas bab 3. Naik nih dari bab 2 ke bab 3 yang judulnya memahami hadis terkait anjuran menuntut ilmu. Oke. Jadi ada hadis tentang anjuran-anjuran untuk menuntut ilmu gitu. Langsung aja. Sebelumnya di bab 3 ini ada dua bagian di dalam memahami hadis terkait anjuran menuntut ilmu. Yang pertama, mengenal hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Yang kedua, memiliki sikap berani bertanya sebagai praktik dari pemahaman Quran surah An-Nahl ayat 43. Jadi di samping ada hadis terkait anjuran menuntut ilmu, ada juga Al-Qur'annya nih. Nah, di ayat 43 surah An-Nahl tentang berani bertanya. Jadi namanya menuntut ilmu juga dari pertanyaan. Jadi berani bertanya merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan ilmu. Oke. Langsung saja. Ada tadi Bapak udah bilangin ada dua bagian. Yang pertama yang A, mengenal hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu, ada di halaman 21. Kemudian yang B, memiliki sikap berani bertanya sebagai praktik dari pemahaman Quran surah An-Nahl ayat 43. Masuk ke bagian yang A, mengenal hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Menuntut ilmu artinya mencari ilmu, baik dengan jalan bertanya, melihat, mendengar, atau membacanya. Nah, ini ada bacaan nih. Ini salah satu langkah untuk menuntut ilmu, membaca. Oke, menuntut ilmu itu sangat penting. Nah, bahkan wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW itu berbunyi apa? Anak-anak, apa? Iqra. Iqra. Yang artinya adalah bacalah. Kemudian dalam wahyu tersebut secara tidak langsung ada perintah untuk menuntut ilmu, yaitu dengan jalur membaca. Bahkan di surah tersebut diulang jadi 3 kali Iqra-nya tuh. Ada 3 kali pengulangan ketika Nabi bertemu malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi malaikat tuh menyuruh Nabi membaca Iqra, Iqra, Iqra. Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Kata Nabi, nggak bisa baca, kata Nabi. Kayak gitu. Jadi itu betapa pentingnya ajaran Islam terkait dengan menuntut ilmu, yaitu dengan cara membaca salah satunya. Kemudian setiap muslim wajib menuntut ilmu. Hukumnya wajib. Karena ilmu adalah berkah untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Banyak hadis Nabi juga yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Gitu. Di hadis pertama pada bab 3 ini ada hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya adalah menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap
umat muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tuh, Nabi berkata bahwa menuntut ilmu adalah suatu hal yang wajib, diwajibkan bagi setiap muslim. Jadi kita termasuk orang muslim, maka dari itu kita wajib untuk menuntut ilmu, seperti itu. Kemudian di hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahu Tirmidzi. Man salaka tariqan, barang siapa menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Itu kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian seperti yang disebutkan tadi di hadis pertama itu menjelaskan hadis tersebut untuk wajibnya seorang muslim untuk menuntut ilmu. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang harus belajar dan berpendidikan tinggi, perempuan pun juga wajib hukumnya untuk belajar dan berpendidikan tinggi. Ketika akan menuntut ilmu atau belajar, jangan lupa awali dengan membaca apa anak-anak? Bismillah, membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kita setiap pagi misalnya baru masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo baca doa. Biasanya isti'adah dan siap. Terus doaan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, dan selanjutnya di buku ini ada Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Warzuqni fahman, dan berikanlah aku kepahaman. Nah itu. Jadi kita memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga agar kita paham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Jadi memohon kepemahaman supaya Allah memudahkan kita di dalam memahami ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh gurunya, seperti itu. Nah, di hadis kedua menjelaskan bahwa Allah memudahkan orang-orang yang berilmu untuk masuk surga. Nah, jadi kita nih sebagai thalibul ilmi itu akan dimudahkan oleh Allah di dalam menuju surga Allah gitu. Itu berdasarkan hadis Nabi tadi di hadis yang kedua. Orang-orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu itu kelak nanti akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga, yang mana surga merupakan impian banyak umat Islam salah satunya. Jadi kita pengen masuk surga, nggak mau masuk neraka. Itu nanti dengan mencari ilmu thalabul ilmi, itu nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuju surganya. Ya, itu di bagian yang A. Nanti kita masuk ke bagian B. Ya, sekarang kita masuk ke bagian B. Memiliki sikap berani bertanya sebagai praktik dari pemahaman Quran surah An-Nahl ayat 43. Ya, mari sama-sama kita baca ayatnya. Surah An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
dan kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Arti surah An-Nahl ayat 43. Kemudian di bawahnya ada lanjutan hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu hadis yang disepakati atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Gitu. Kemudian penjelasannya berdasarkan ayat dari hadis dan hadis di atas, Allah memerintahkan kita untuk berani bertanya jika ada hal yang tidak kita ketahui. Jadi kalau teman-teman, anak-anak nih, ada sesuatu yang penasaran nih, nggak tahu, kemudian beranikan diri untuk bertanya kepada temannya atau gurunya yang tahu. Itu salah satu anjuran di dalam agama Islam. Kalau kita nggak tahu, tanya. Kayak misalnya yang biasanya kita pergi kemana nih, nanya tempat, kita nggak tahu. Di samping kita lihat Google Maps, kita juga bisa lihat tanya orang. Gitu. Kita bertanya kepada orang supaya kita tahu, jadi nggak nyasar. Sama seperti kita belajar. Kalau kita nggak tahu, jangan asal diam aja atau ngomong sekenanya. Kita tanya pada orang yang tahu supaya kita kagak nyasar, seperti itu. Kemudian dalam bertanya juga kita dianjurkan dengan pertanyaan yang baik dan sopan. Bertanyalah kepada orang yang kita anggap dapat menjawab. Gitu. Bisa kepada guru di sekolah, kepada ayah di rumah, kepada ibu, kakak, atau kepada teman-teman kita. Dengan berani bertanya, ilmu dan pengetahuan kita akan bertambah. Gitu. Di samping kita membaca buku, mendengarkan ceramah atau pengajian, gitu, atau nonton TV, kita juga bisa bertanya kepada orang-orang yang kita anggap tahu. Gitu. Jangan malu bertanya. Karena malu bertanya akhirnya jadi kita nggak tahu apa jawaban dari pertanyaan kita. Gitu. Nah, itu penjelasan di bagian yang B tentang Quran surah An-Nahl dan juga hadis tentang Allah pahamkan kepadanya apa yang Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka insya Allah akan Allah pahamkan di dalam ilmu agama. Intinya bertanyalah, maka kamu tidak akan tersesat. Tuh, ada di kutipannya Insan Kamil. Nah, nanti di bagian yang B atau bab 3 ini hanya ada tadi bagian yang A, menuntut hadis, mengenal hadis yang terkait dengan ajaran menuntut ilmu, dan juga memiliki sikap berani bertanya sebagai praktik dari pemahaman surat An-Nahl ayat 43. Selanjutnya nanti ada tadrib seperti biasanya, latihan. Seperti biasa nanti akan Bapak infokan untuk tugasnya. Jadi seperti itu aja. Semoga pada semangat, sehat semua. Sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.